wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan channel Aki Gaul di sini. Kali ini Aki Gaul berada di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kali ini Aki Gaul akan menelusuri di sini ada gua yang menurut Aki itu namanya sangat unik, namanya Gua Dungtang. Gimana kisahnya dan menariknya Gua Dungtang ini? Jangan lewatkan channel Aki Gaul, terus tonton. Nanti kita telusurin bareng-bareng Gua Dungtang tersebut. Mari kita telusurin, lihat keindahannya dari Gua Dungtang tersebut. Dan di sini Aki Gaul akan ditemani atau akan dijelaskan oleh narasumber Aki Gaul yang bernama Bapak Kusno. Beliau yang ngurus di Gua Dungtang tersebut. Kita ikutin, kebetulan Pak Kusno beliaunya sudah ada di lokasi Gua Dungtang. Kita temuin aja beliau di sana, katanya lagi bersih-bersih gitu. Ya guys, ikutin terus channelnya Aki Gaul. Tempatnya sangat menarik guys, karena di sini tuh dijadikan tempat wisata juga di sini sama beliaunya Pak Kusno. Jadi untuk tempatnya ya memang sudah tertata dan indah seperti itu. Ada pangkok-pangkoknya, tempat santai, dan di sini juga disediakan juga buat tempat-tempat mungkin hiburan kali ya, buat kalau ada ramai pengunjung, ada tempatnya buat tempat hiburan tersendiri gitu. Nah, yuk kita di sini juga banyak pangkok-pangkoknya, ada tempat burung-burungnya. Nah, guys, itu di situ ada beliaunya Pak Kusno. Mari kita temuin aja, nanti kita kepoin Pak Kusno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih. Ini dari mana ini? Saya dari channel YouTube Aki Gaul. Oh, Kaki Gaul ya. Aduh, alhamdulillah. Yang kemarin sempat kita liputan di Batu Kambang. Oh, dan saya waktu itu juga sempat siap. ngobrol istilahnya sama orangnya Pak Kusno yang ada di sana. Di Batu Kambang. Dan kali ini Aki Gaul ada kesempatan untuk nemuin Pak Kusno yang konon di sini ada Gua Dungtang ya Pak Kusno. Iya. Oke. Gini Monggo. Saya jadi pengen tahu nih Pak, ceritanya Gua Dungtang itu dulu-dulunya tuh seperti apa sih? Oh ya, terima kasih. Ini begini Mas, Gua Dungtang itu saya hanya diceritani oleh kakek saya, yaitu yang bernama Eyang Wangsarja dan Nimirah. Itu begini, karena beliau dulu yang pernah mengalami di masa-masa penjajahan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai tahun 1945 menjelang Indonesia itu merdeka. Nah, konon ceritanya begini, di sini itu Eyang Martamunadi, itu kakek buyut saya itu membuat lubang. Lubang itu dibuat dalam rangka untuk menyelamatkan diri orang-orang pribumi dari kejaran patroli orang Jepang. Dan itu sangat terstruktur, artinya dikomando oleh desa. Jadi di Desa Selakambang, lebih di daerahnya Pak Manten Suja, ada Selakambang. Di sana banyak sekali dibangun, yaitu bekas-bekas Gua Dungtang, yang mana sekarang itu sudah ditutup karena membahayakan. Nah, disinilah di Kemukusan RT 2 RW 7 atas saran masukan daripada tokoh masyarakat, termasuk pelaku yang dulu pernah mengalami bagaimana saat zaman penjajahan Jepang, beliau almarhum Pak Suhri, Pak Ahmad Musni. Nah, terus yang masih hidup sekarang Pak Sumaryo, yang pernah digendong oleh ibunya, lehernya kecantel pintu karena dulu pintunya kecil.
Gua itu. kecantol begini. Nah, mereka sangat ingat sampai sekarang beliau masih hidup. Lah dulu itu dibangun di sana. Di sana. Sebelah sana ya, Pak? Iya, sebelah sana. Itu sebelah sana. utara. Di sana ada pohon bambu yang rimbun. Terus pohon bambu yang rimbun itu kan akarnya padat. Nah, agar untuk pembuatan gua Jepang itu bertahan lama, maka dibuat rata-rata di bawah pohon bambu. Yang mana akar bambu itu dapat menahan, Biar menahan longsor, gitu. tidak longsor. Lah kenapa dinamakan gua Jepang? Nah, gua Jepang itu di sini terkenal dengan gua Dungtang. Gua Gua Dungtang. Dungtang. Nah, Ini sangat menarik nih, gua iya. Dungtang. gitu. Dungtang Iya. begitu. Kalau kenapa dinamain gua Dungtang tersebut, Pak? Nah, gua Dungtang itu karena setiap orang pribumi saat itu masuk ke gua harus diawali dengan komando membunyikan kentong dan lesung. Kentongnya bunyinya dung dan yang lesungnya bunyinya tang. Jadi dungtang pukul 5 sore itu saat orang-orang tentara Jepang itu patroli, orang Indonesia disuruh masuk ke lubang. Iya. Yang mana setelah orang Indonesia masuk ke lubang itu, tentara Jepang konon katanya itu menjarah kekayaan harta benda orang pribumi, di antaranya ada hewan, terus beras. Karena setelah tahun 1943 kata mbah saya, Iya. itu pernah terjadi dari kapal terbang itu jatuh kerbau dari atas. Nah itulah orang pribumi baru sadar bahwa selama ini orang pribumi di Lombok dihapusi, ya, dibohongi bahwa mereka disuruh masuk ke lubang. Sebenarnya tentara Jepang sedang menjarah harta benda orang pribumi. Untuk apa? Untuk membiayai perang Pasifik. Konon katanya seperti itu. Nah, kenapa Dungtang? Nah, Iya, ini lanjut. Saya dinamain Dungtang itu gimana itu, Pak? Ini kentong peninggalan eyang saya. Eyang saya dulu pemuda, namanya PD. PD itu pemuda desa. Kalau sekarang namanya Karang Taruna, gitu. Karena dulu namanya aku jadi PD, gitu. PD. Sebulannya PD itu pemuda desa. Ya, pemuda desa. Tugasnya apa? PD itu adalah untuk mengantar surat atau kurir. Nah, mereka pada saat jam sudah ditentukan jam 5, pemuda itu memberi komando dari desa agar seluruh warga masyarakat di sekitar Selakambang, desa Selakambang ini membunyikan kentong dan lesung. Lah inilah. Ini kentongannya. Ya, kentongnya. Kalau dipukul mau ini dung. Agak dekat aja. Ya. Guys, ini yang namanya kentongannya, guys. Ya. Ini kentongannya Jepang. udah kurang lebih umur berapa tahun ya? Nah, ini kurang lebih. yang jelas ini kan turun temurun dari kades, dulu namanya kades Soleh. Kades Soleh itu kades yang diingat oleh mbah saya. Nah, kades Soleh itu sebelum Jepang sudah lahir. Jadi ini mungkin sudah turun temurun. Ini terbuat dari kayu johar. Kayu johar. Kayu johar ini rayap saja kayaknya untuk makan. Udah males ya, Pak, Iya, ya? udah males itu. Iya, ini Berarti karena ini saking lamanya. Sekitar 50 tahun. Ya kurang lebih 50 tahun. Nah, terus kalau untuk lesungnya sendiri. Nah, lusunya sama. Nah, ini guys, Ini kita lesung. kita kasih tahu karena mungkin banyak yang nggak tahu yang namanya lesung tuh seperti apa gitu. Nah, ini kita kasih tahu ya. Ya. Namanya lesung. Lesung. Nah, Ini yang namanya lesung. lesung, guys. Yang Jadi hitam. lesung ini dulu di zaman Jepang. dahulu, zaman Iya. Jepang mungkin juga. Waktu itu saya juga pernah ngalamin juga tapi nggak lama. Iya. Itu ini gunanya buat numbuk padi. Iya. Buat numbuk padi, padi dimasukin di situ ditumbuk Tumbuk. sehingga jadi beras kayak gitu. Ya. Guys. Jadi ini yang namanya lumpang gitu ya. Ya, lesung ini namanya lesung. Lesung gitu ya. Lesung karena punya kepala ini. lesung ya, Pak. Ya, ini Lesung lumpang. Ini Ya, kalau ini karena lesung. ini lumpang Ya. sama dia lubang bulat gitu, Ya, guys. ini lumpang ini. Ini lumpang. Kalau yang bagian tengahnya itu yang Ya. namanya lesung. Lesung. Nah, cara membunyikan kalau saat dulu untuk mengomando orang-orang Jawa atau pribumi masuk ke lubang, caranya seperti ini. Ini pukul dulu. Dung 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 dung. Terus ini tang 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 tang. Masuk, masuk, masuk.
makanya dinamain gua Dungtang Dungtang gitu ya. Oh, Ya. gitu, Pak. Ya, mari monggo. Sekarang kita mau diunjukin Guanya. guanya, guys. Seperti apa guanya, tapi ini bukan gua aslinya ya, guys, karena Ya, ini gua aslinya itu dulu karena membahayakan masyarakat setempat, makanya sama belinya Pak Kusno ditutup gitu. Sebenarnya ya masih ada gitu, cuma Ya. karena membahayakan masyarakat sekitar, jadi makanya untuk sementara ditutup sama Pak Kusno, dan Pak Kusno membuatkan istilahnya duplikasi dari gua Dungtang tersebut, gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Yuk kita Monggo. ikutin terus channelnya Ki Gaul. Kita telusurin guanya. Ini ventilasinya. Oh, ini ventilasinya. Ya, ini ventilasi ini ini. ventilasinya Ah, gua ya, Dungtang tersebut Dungtang. ini, guys. Ini arahan dari Dinporapar memang harus seperti ini. Guys, kita masuk ke guanya. Dan jangan lupa juga, guys, kalau memang kalian mau berkunjung ke sini, ini tepatnya itu ada di desa Selakambang, RT 2 RT 2 RW 7 RW 7 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Jangan nggak datang ke sini, guys. Tempatnya menarik banget. Dan lihat sekelilingnya itu, wih, keren banget sih kalau untuk nyantai, apa istilahnya, kumpul-kumpul keluarga di sini. Dan kebetulan Pak Kusnonya juga, beliau sudah menyiapkan panggung. Mungkin kalau mau ada Wayang. apa ulang tahun di Iya, sini ulang juga tahun. bisa ya, Pak ya. Iya, wayang, Mau ulang tahun, tari. kalian mau gelar musik di sini, tinggal apa ngomong saja sama beliaunya Pak Kusno, nanti beliau bisa persiapkan semuanya gitu, guys. Keren kan, kurang apa lagi, coba ya. Dan di sini, guys, kita perlu kasih tahu Pak Kusno di sini itu sebagai pengurus dari Pokdaris. Pokdaris dan tempat wisata-wisata yang ada di daerah Kaligondang. Kaligondang Ya, dan Pengadegan. terutama Pengadegan atau Ya. di si desa ini sendiri, Selakambang gitu. Iya, 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 iya. Ya, pokoknya kalau misalkan mau main ke sini ya tinggal aja cari beliaunya, namanya Pak Kusno. Ya. Guys, ini apa untuk masuk ke gua Dungtangnya, karena ini tempatnya juga lumayan gelap ya, Pak. Iya, lumayan gelap. Oke, Kalau kalau mau masuk nopo Pak, di luar aja. pakai lampu apa enggak? Kalau ini gelap ya, Pak. Ya, saya lampunya nanti saya nyalakan. Kalau ini nyalain aja. Ya, Pak. nyalakan saja. Bentar. Nih kita masuk ke guanya, dan ini, guys, Mati ada lampu ya? ada apa ya, kayak patung-patungnya gitu, mungkin untuk Ya, ini mengingatnya, untuk relief, eh, relief. ya, untuk mengingatnya Ya. bahwa dulu tuh di sini Ya. pernah ada Relief. terjadi seperti Saat ini ya, Pak. Jepang Ya, ya, saat Jepang ini tentara seperti Jepang. ini gitu. Iya, itu bendera Jepang. Mhm. Ini Ada benderanya Ya, Jepang. ini bendera Jepang ini. Nah, Nah, di sini ada ya. tandanya, dan Ini juga Romusa ini. Romusanya. Ini kerja Keren. paksa ini saat Jepang ini. Keren banget, guys. Ini, Ini Pak Kusno sangat kreatif dan memang benar-benar nggak mau menghilangkan sejarah. Ya, dulu itu terkenal dengan pakaian karung atau karung goni Atau lancing ya, Pak? lancingan ya, Lancingan pakai goni gitu. ini karena larang sandang, larang pangan. Ini Lancingan penyakitnya gitu. beri-beri gitu. Heeh. Nah, ini maaf lampunya lagi mati Ya. lampu. Ya, nggak apa-apa, mungkin agak Nah, ini agak gelap kita- dikit ya, guys, tapi kita tetap pengen masuk ke dalamnya Ya. gua Dungtang. Oke, guys, ini Masuk. Ya. Masuk. Nah, ini kamarnya dulu hanya satu. Ini kamar pertama. Ini Mbak Suhri di sini. Nah, Mbak ini Suhri di sini ada kamarnya juga, guys. Ya. Coba kesini aja, Ya. mungkin kelihatan atau enggak. Nah, Ya, ini ada ada kayak gambar. kamar gitu, Iya. tapi ada gambarnya juga memang di sini. Nah, ini kayak kamar sih, cuma ukurannya sangat kecil, satu kali satu lah ya, Iya. kurang lebih segitu. Karena untuk pengamanan sebentar. Iya. Terus kami lengkapi dengan beberapa poster ini. Ada poster-poster seperti ini, Ini era Jepang. untuk mengingatkan bahwa di sini Ini tuh ada- ada sejarahnya. gitu. Iya, ini gambar-gambar Romusa lah Hmm. saat Jepang gitu. Dan ini beberapa peninggalan-peninggalan. Ada. Ini sebentar ini saya Peninggalannya juga Iya, ada di sini. gogok, ada beberapa
Ini masih asli ya? Kalau ini yang asli, kalau ini sih anu tambahan. Ini anu Oh iya. anu lah yang jangan. Ini tempatnya guys. Ini Ada logo. Iya. Kalau ini peninggalan masih Iya, masih masih. aslinya. Masih aslinya. Ini masih Terus nanti di atas ada pedang-pedang di atas, Mas. ada pecah. Ada pecahan, nggih, zaman Jepang. Tapi ini masih benda aslinya ini. Nggih. guys. Nggih. Semua masih aslinya, cuma Nggih, memang teko. ada karena kemakan usia jadi ya seperti itulah. Nah, ini beberapa poster kaitannya era pergerakan bangsa Indonesia. Ini yang mengarang lagu ini Pak Ahar Ajudan Insinyur Soekarno. Wah, ini alhamdulillah nyala nggih. Nyala ya. Nah, ini yang ini kaitannya desain warna saka merah putih terinspirasi dari warna panji kerajaan Majapahit dengan 9 garis merah. Ini yang pertama ini. Iya. Jadi bendera merah putih ini terinspirasi dari zaman Majapahit, namanya bendera gula kelapa. Gula kelapa. Nggih, gula kelapa. Ini sampai dengan saat Jepang. Ini Pak Insinyur Soekarno. Nggih. Terus itu lambang. Ini kamar ketiga ini Ketiga, untuk Pak Ahmad Musni. Sudah meninggal dunia orangnya. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Beliau sempat menjadi kepala sekolah madrasah. Oh. Nah, ini saya isi dengan tahapan perubahan Kamarnya lambang Pak negara. Ahmad Ahmad Musni. Nggih. Ini mungkin bisa dikasih namanya aja gitu. Nggih, nanti suatu saat nggih. Tenang aja, Mas. Guys, Ya. ini udah Jelas. di tempat yang petalasi tadi yang ditunjukin di atas. Ini tempat petalasinya seperti ini. Petalasi, ya. Terus ini juga ada Sampai proklamasi. Proklamasi. Ini pergerakan Budi Utomo nggih. Terus sampai dengan proklamasi. Ini ada kamar apa ya? Kalau ini kamar ini tambahan. Oh, tambahan. Tambahan. Karena menghindari nanti kan ke depan kita untuk menyimpan benda-benda peninggalan Jepang Betul. yang ada di atas. Oh, iya. Nggih, tapi ini butuh rehab lagi lah karena ini masih bocor dan Iya, iya, seterusnya betul, gitu. betul. Nggih, Kalau nanti ini di atas. ada benda apa? Itu batu ini sebenarnya batu miniatur. Ini kita di sini ada peninggalan beberapa batu di Selakambang. Selain ada batu lumpang, di sana ada batu jenggot, ada batu lintang. Nah, kalau yang sana itu batu lintang. Oh, Itu peninggalan Sunan Kalijaga atau yang di sini terkenalnya bukan Sunan Kalijaga. Di sini terkenalnya yaitu Maling Pandongaguna atau Maling Aguna. Ini terletak di Kadus 4. Iya. Ini batu lintangnya. Suatu saat besok guys bisa apa-apa ke sana. Oke, siap. Nggih. Peninggalan yaitu nah ini juga tambahan. Oh, ini udah nembus. Nah, ini nembus. Nah, ini pintunya. Alhamdulillah kita tembus. Nah, ini balik-balik ini biasanya untuk musyawarah. Ini guys, kita Oke. udah di pintu belakangnya. Ini udah sampai di pintu belakangnya. Seperti ini tampak pintu belakangnya. Nah, ini pintu belakangnya seperti ini guys tampak. Nah, ini balai-balai ini untuk tempat diskusi gitu Iya, ya? diskusi karena kaitannya dengan kebudayaan. Oh. Ya, kalau sekarang kan berjuang tidak manggul senjata nggih, Ya, betul, tapi betul. berjuang dalam rangka menjalin integritas. Oh. Integritas tentang kepemudaan, di mana di pemuda itu juga membahas tentang cinta negara. Nggih. Iya. Nah, itulah di sini nanti karena di sana sudah terpapang kaitannya dengan perang Biting, Ya. terus asal mula nama desa Selakambang. Nah, ini agar generasi muda kita tetap menghargai perjuangan beliau para leluhur. Betul sekali. Oke, Pak, ini saya terima kasih. Kayaknya udah cukup jelas Siap. dari tadi sampai dari atas sampai sejarahnya ada lesung, Iya, iya, iya. ada kentongan, kenapa dinamain gua Dungtang. Kita sudah dikasih tahu Iya. dan saya juga terima kasih nih Pak. Geng, Mudah-mudahan cerita ini tetap masih bisa dilestarikan, Amin. tetap dirawat, Amin, tetap amin, amin. Siap. apa istilahnya tetap terjagalah dengan Siap, baik siap, dan siap. saya sebagai YouTuber juga insya Allah akan terus Berkembang, berkembang disenangi oleh para pendemen-pendemen. amin. Dan untuk itu juga saya tidak akan lelah untuk mencari
keindahan-keindahan, tempat wisata, tempat sejarah yang Betul. ada di Desa Selakambang ini atau di desa-desa lainnya yang apa istilahnya masih ada di sekitaran Betul. Kabupaten Purbalingga. Betul. Itu akan Aki Gaul terus gali seberapa banyak kekayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga ini. Sebenarnya itu untuk saat ini juga Aki Gaul ngerasa itu sangat-sangat kaya banget sebenarnya Kabupaten Purbalingga tentang sejarah, tentang peninggalan-peninggalan atau tentang wisatanya yang sangat keren-keren. Kayak kemarin juga aku udah pernah ngangkat itu yang namanya Batu Kambang. Itu sebenarnya keren banget, cuma kemarin itu karena masih ada apa ya kendala satu pandemi. Dan keduanya juga memang ya karena pandemi itu jadi tempatnya memang kemarin belum terurus, tapi kedepannya insya Allah Bapak Kusno yang akan ngurus di Batu Kambang tersebut. Ya intinya kita mohon doanya juga buat apa pemirsa pecinta Aki Gaul channel biar tetap dukung terus apa kerja keras kita ya, kayak saya untuk mempublikasikan ke masyarakat luas, dan kayak Pak Kusno juga tugasnya untuk mengurus di wisata-wisata yang ada di Desa Selakambang khususnya. Itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan bisa menyuguhkan untuk para wisatawan, dan semoga kunjungannya itu ngerasa puas, aman dan nyaman. Siap. Kang Gaul. Kang Gaul begini. Satu saat jenengan nanti saya ajak yang pertama ke Lemah-Lewih, ke Batu Lumpang, ke Curug Lumpang, Curug Klanseng Putih, Sumur Larangan, terus ada lagi yang satunya lagi yaitu Kubang Warak. Iya, Kubang Warak. Dan masih banyak. Jangan lewatkan channel Aki Gaul. Di sini Aki Gaul sudah menemukan narasumber yang tepat yang akan menelusuri tempat-tempat yang sangat menarik. Oke guys, cukup sampai di sini perjalanan Aki Gaul menelusuri Gua Dungtang dan narasumber kita Bapak Kusno. Siap, pamit. Pamit. Jangan lupa di sini subscribe, like, share sebanyak-banyaknya channel Aki Gaul. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.